Kasus hukum yang menyeret nama Richard Lee kembali menjadi sorotan setelah ia resmi ditahan oleh penyidik. Penahanan tersebut memicu berbagai tanggapan dari publik, termasuk dari Denny Sumargo yang ikut membahas perkembangan kasus itu dalam siaran langsungnya. Denny Sumargo menjelaskan bahwa konflik hukum antara Richard Lee dan Samira Sarahnas alias Doktif sudah berlangsung cukup lama karena keduanya saling melaporkan. Menurutnya, kasus yang dilaporkan Doktif terhadap Richard Lee kini telah naik ke tahap penyidikan hingga berujung penetapan tersangka. Dalam pembahasannya, Denny Sumargo juga menyoroti perbedaan ancaman hukuman dari kedua laporan tersebut. Ia menyebut laporan terhadap Richard Lee memiliki ancaman hukuman yang jauh lebih berat, bahkan bisa mencapai belasan tahun penjara terkait dugaan pelanggaran hak konsumen atas produk yang dipasarkan. Sementara laporan Richard Lee terhadap Doktif disebut memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan. Denny Sumargo menilai konflik hukum ini menjadi semakin rumit karena kedua pihak sama-sama membawa perkara ke jalur hukum hingga kini berkembang menjadi perhatian publik. Dr. Richard kenapa ditangkap, Bang? Setahu gua, Dr. Richard itu dia dilaporkan sama Doktif. Itu sudah sekitar berjalan 1 tahun mau 2 tahun kasusnya dari pelaporan itu. Nah, Dr. Richard juga ngelaporin Doktif. Jadi sama-sama saling melaporkan. Waktu itu sempet gua podcastin dua belah pihak tuh. Jadi makanya gua cukup ngikutin. Nah, ternyata laporan Doktif akhirnya udah naik sidik dan penentuan tersangka. Nah, setahu gua Doktif juga kena status tersangka dari laporannya Dr. Richard. Nih gua nggak tahu ya benarnya atau enggak, nanti gua tanya sama Doktif. Tapi laporannya Dr. Richard kepada Doktif itu tuntutannya cuma sekitar 9 bulan apa 2 tahun penjara gitu. Lebih rendah dibandingkan tuntutan laporannya Doktif ke Dr. Richard yang kalau nggak salah hukumannya maksimalnya 12 tahun gitu. Pokoknya begitulah intinya. Nah, alasannya kenapa ditangkap karena dari laporannya Doktif itu Richard itu dilaporkan untuk undang-undang pelanggaran hak konsumen lah. Pokoknya intinya produknya itu dipermasalahkan karena produknya itu sudah ada unsur ketidakbenaran yang akhirnya merugikan konsumen. Kira-kira begitu. Podcast Doktif kapan naik, Bang? Kalian mau dinaikin kapan? Mau hari ini apa besok? Soalnya kata timku, mendingan dinaikin besok aja gitu. Soalnya hari ini orang-orang lagi pada nggak nonton YouTube, tapi nggak tahu juga ya. Tergantung kalian aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa Dr. Richard Lee menyembunyikan borgolnya? Mari kita akan bahas dari sisi hukum dan juga dari sisi komunikasi. Penangkapan Dr. Richard Lee itu banyak wartawan yang teriak, wah diborgol. Sebenarnya jurnalis itu ingin mencari foto atau video yang lebih dramatis. Karena kalau diborgol itu memperlihatkan bahwa dia memang benar-benar ditangkap atau ditahan. Dr. Richard Lee sepertinya juga sudah paham bagaimana supaya martabat atau marwahnya itu tidak jatuh. Terlihat dia saat penangkapan menggunakan masker dan menyembunyikan borgolnya. Kemudian kenapa polisi seakan-akan juga ikut menyembunyikan borgol? Ini kita nggak tahu juga ya, apakah di video ini benar-benar polisi yang ikut menyembunyikan borgolnya? Ya mungkin spontan aja atau juga menjaga marwah, mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Akhirnya persetujuan dari Dr. Richard dan Dr. Detektif itu mendapatkan ending yang mana si Dr. Richard itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ya kalau misalkan kita lihat sih sekilas ancaman yang nanti ditujukan kepada si Dr. Richard itu sepertinya terkait bagaimana undang-undang perlindungan konsumen dan terkait bagaimana etika medis ataupun undang-undang kesehatan yang masing-masing itu ada 5 tahun dan 12 tahun. Kamu lihat balik
lagi, di dalam kasus ini, di dalam kasus kedua yang menimpa si Dr. Richard ini, dulunya kan dia bermasalah dengan si Kartika. Dan kalau misalkan kita lihat, ya di sana juga dia tidak mendapatkan yang namanya hukuman secara maksimal. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam kasus ini, ya kalau misalkan dia tidak bebas, minimal dia mampu untuk mengurangi jumlah masa tahanannya. Ya kalau misalkan kita lihat pun, apa yang sekarang itu menimpa si Dr. Richard itu masih belum benar-benar putusan pengadilan. Masih ada proses yang panjang, dan tentunya di dalam proses panjang tersebut menuju keputusan akhir, keputusan pengadilan, itu tentu ada negosiasi yang akan terjadi. Dan pertanyaan dasarnya gini teman-teman, apakah si Dr. Richard ini mampu mengurangkan masa tahanannya sebagaimana halnya terkait kasusnya dengan si Kartika Putri? So gimana menurut kalian teman-teman? Saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya secara objektif mengenai beberapa isu yang dipersoalkan dalam kasus perseteruan antara Dr. Samira dan Dr. Richard Lee. Yang pertama, kasus produk White Tomato. Dalam produk tersebut, pada bagian ingredients sebenarnya sudah tertulis L-glutathione dan isi kapsulnya memang sesuai dengan komposisi tersebut, yaitu L-glutathione. Dari sisi administratif, registrasi produk, komposisi yang tercantum di label itu merupakan acuan utama. Kemudian adanya gambar tomat putih pada kemasan bisa dipandang sebagai elemen desain atau branding yang dalam praktik pemasaran produk itu seringkali memang digunakan. Tentu saja komunikasi produk kepada konsumen tetap harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang kedua, kasus treatment mini stem cell. Dalam dunia estetika, penamaan treatment itu seringkali bervariasi sebagai bagian dari branding. Misalnya ada juga yang menamakan baby stem cell, mini stem cell, dan lain sebagainya. Yang lebih penting menurut saya adalah transparansi kepada pasien. Pasien perlu mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah misalkan secretum atau derivat dari stem cell, bukan sel punca yang hidup atau viable stem cell. Nah, selama informasi tersebut dijelaskan dengan benar kepada pasien, aspek edukasi dan informed consent itu jadi kunci utamanya. Yang ketiga, kasus produk DNA salmon dengan microneedle. Secara prinsip, alat dengan jarum memang tidak seharusnya dijual bebas. Namun, yang perlu kita pertimbangkan dan kita ketahui, di lapangan kita juga melihat bahwa berbagai alat microneedling masih banyak beredar dijual bebas di e-commerce. Dan sebagai pertimbangan, sampai saat ini semua obat injeksi untuk estetika itu tidak ada yang legal, tidak ada yang memiliki izin edar BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan regulasi di bidang estetika itu masih memiliki banyak area yang perlu diperjelas dan diperbaiki. Isu ini sebenarnya bukan hanya menyangkut satu produk atau satu pihak, tetapi merupakan persoalan sistemik yang sudah lama itu menjadi area abu-abu di dunia estetika medis. Demikian pandangan dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Luar biasa penangkapan Dr. Richard Lee di sini. Ya, dijemput, digorbol, dibawa. Ya, jadi tentunya di sini kalau Bang Syahar cukup disurati, adakan pemanggilan atau disurati, lalu kalau memang memenuhi syarat penahanan ya sudah ditahap. Ya, jadi seakan-akan bahwa Dr. Richard Lee ini melakukan perlawanan hukum dan akan melarikan ke luar negeri gitu. Jadi saya rasa tentunya di sini segalanya di dalam hukum adalah prosedural. Jadi cara-cara di mana memperlakukan tersangka dengan prosedural dan baik gitu ya.
Begitupun nanti Doktip akan dilakukan sebuah pemeriksaan berkelanjutan. Doktip tentunya harus bisa memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan nanti dan juga keterangan-keterangan saksi di sini ya. Karena melihat keadaan seperti ini jangan sampai terjadi sama dengan Dr. Richard Lee di sini ya. Perlu juga Doktip mengingat bahwa dirinya juga tersangka seperti Dr. Richard Lee ya. Jadi perlu mempersiapkan jawaban-jawaban pertanyaan nanti pemeriksaan berkelanjutan dan juga keterangan-keterangan saksi yang bisa membenarkan dan bisa memberikan sebuah jawaban dan prosedur hukum yang jelas nantinya, karena jangan sampai Doktip juga mengalami nasib seperti Dr. Richard Lee, di mana Doktip juga dalam keadaan tersangka, label tersangka ya di sini. Jadi perlu Bang Sahar mengingatkan Dr. Samira atau Doktip di sini supaya bisa mempersiapkan segalanya untuk menanggulangi atau menangkis segala ancaman-ancaman sekiranya kemungkinan akan terjadi. Oke,